Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan dipimpin. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang perdagangan internasional. Dalam bab ini yang akan dibahas antara lain yang pertama pengertian perdagangan internasional, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yang keempat teori perdagangan internasional, dan yang kelima kebijakan internasional. Baik, yang pertama perdagangan internasional. Apakah ada yang tahu perdagangan internasional itu apa? Iya, biologa. Ada yang tahu gak perdagangan internasional itu apa? Baik, Ibu jelaskan ya. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Hal ini dikarenakan setiap manusia mempunyai keterbatasan sendiri-sendiri untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sebuah negara. Suatu negara akan sangat sulit untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya apabila hanya mengandalkan produksi dari dalam negeri saja. Untuk itu, maka suatu negara perlu melakukan perdagangan dengan negara lain atau disebut dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi masih ada dalam ruang lingkup dan juga ruang yang terbatas, di mana kebutuhan yang tidak dapat diproduksikan sendiri oleh suatu negara akan dipenuhi secara barter. Kondisi itu terjadi karena setiap negara dengan negara lain mempunyai beberapa perbedaan, antara lain kandungan sumber daya, kemampuan produksi, pendapatan, penguasaan ilmu pengetahuan, selera, transportasi, budaya, sosial, dan politik. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu perdagangan yang dilakukan antara dua negara atau lebih atas dasar yang saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional adalah yaitu menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Nah, yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas kasar dan menambah keuntungan. Dan yang kelima, transfer teknologi modern.
Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Barang kebutuhan yang disiapkan oleh suatu negara tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya ini juga tergantung pada kondisi wilayah tersebut. Yang kedua yaitu teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda, sehingga barang yang dihasilkannya juga berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antara negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimpor mesin-mesin atau alat-alat yang lebih modern yang lebih mewujudkan cara produksi yang lebih baik. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Apa itu penghematan biaya produksi? Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk memproduksi barang dengan jumlah besar, sehingga biaya produksi pun menjadi rendah. Nah, yang keempat, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Mengapa begitu? Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong perdagangan antar negara, misalnya Jepang dan Korea Selatan. Faktor penghambat perdagangan internasional. Oke. Secara garis besar, hambatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada hambatan intern dan hambatan ekstern. Yang pertama, hambatan intern, yaitu hambatan yang berasal dari dalam negeri, meliputi satu, penggunaan teknologi yang masih cukup rendah. Yang kedua, ada kualitas barang atau komoditas ekspor rendah. Yang ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang keempat, adanya sistem pemasaran yang kurang baik. Yang kedua, hambatan ekstern. Hambatan ekstern yaitu hambatan yang berasal dari luar negeri atau negara lain. Hambatan ekstern dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hambatan ekstern karena ada kebijakan dari negara lain. Satu, adanya kota dari negara tujuan. Yang kedua, adanya tarif atau biaya maksud dari negara tujuan. Yang ketiga, adanya biaya impor dari negara tujuan. Nah, yang kedua, hambatan ekstern karena keadaan tertentu, yaitu satu, adanya pengaruh politik yang tidak stabil. Yang kedua, yaitu adanya pengaruh konjungtur dunia. Ketiga, adanya bencana alam. Yang keempat, adanya peperangan yang dilakukan antar negara. Nah, selanjutnya teori perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak atau absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam keunggulan absolut yang digagasnya, Adam Smith menurut Adam Smith, perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara melakukan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah, dengan catatan adanya pembagian kerja, pengalokasian sumber daya secara efisien. Adam Smith juga memandang kemakmuran negara dapat dicapai produksi perdagangan untuk menghasilkan
perdagangan yang universal, maka perdagangan harus dilakukan secara maksimal. Sebab itulah Adam Smith menganjurkan agar pemerintah di setiap negara memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat untuk melakukan perdagangan bebas, baik dalam lingkup domestik ataupun internasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pertumbuhan penduduk dan total output yang dilakukan. Total output menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan persediaan barang. Untuk memaksimalkan pertumbuhan output, maka segala sumber daya alam yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien oleh tenaga kerja dengan barang modal. Dengan pertumbuhan output yang maksimal akan mampu menghasilkan keuntungan yang maksimal pula. Dalam teorinya, Adam Smith mengungkapkan bahwa keuntungan absolut dapat diperoleh oleh suatu negara apabila berhasil membuat biaya produksi barang lebih murah dibandingkan dari negara lain. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, yaitu antara lain ada tarif. Tarif yaitu sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Yang kedua yaitu ada subsidi ekspor, yaitu pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke uang, yang menjual kepada ke dalam negeri. Pembatasan impor yaitu pembatasan langsung sejumlah barang atau langsung. Yang keempat yaitu dumping, yaitu suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan oleh penjual atau komoditas ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Baik, itu pengertian dan faktor-faktor dari perdagangan internasional, yaitu tadi meliputi ada 5 hal. Nah, dari sini setelah Ibu jelasin, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau sudah cukup? Oke, baik, kalau sudah cukup, Ibu akhiri pelajaran sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum